السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, para santri sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberkahi kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan mabhath kita, kajian kita tentang kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm, adab dan juga kiat agar mendapatkan ilmu. Dan hari ini masih kita akan teruskan tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Sudah kita bahas berapa? Berapa adab? 2 adab. Yang pertama, Arik, yang pertama apa? Kaisan, yang pertama apa? Mengetahui dan meyakini bahwa ilmu syar'i adalah ibadah, bahkan bagian dari jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, bagi seorang penuntut ilmu, meyakini dengan seyakin-yakinnya dalam hatinya bahwa ilmu agama Allah Azza wa Jalla ini adalah ibadah yang sangat luar biasa besarnya, bahkan jihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, Milan, selalu berusaha untuk membersihkan dan juga mensucikan hati. Tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, membersihkan hati. Itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, terlebih lagi seorang penuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menjadikan hati manusia itu rusak. Syaitan tidak akan merusak rumah yang sudah rusak, tapi syaitan akan merusak rumah yang masih bagus. Maka banyak pertanyaan, kenapa orang-orang kafir masih seperti itu dan seterusnya. Syaitan gak akan pernah merusak rumah yang sudah rusak. Sudah rusak, didiamkan oleh syaitan. Tapi syaitan yang akan merusak ini adalah rumah yang masih bagus, tertata rapi, bagus, indah. Itu akan dirusak. Dan rumah seorang muslim dan muslimah yang paling terpenting adalah hatinya. Ketika hati manusia itu rusak, akan menjadikan seluruh tubuhnya akan rusak. Na'udzubillah min dzalik. Itu sudah kita bahas 22 poin tersebut. Poin yang ketiga, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Atau dalam kurungnya salafus salih. Dalam kurung
salafus salih, orang-orang saleh terdahulu yang sudah mendahului kita di dalam keimanan, keilmuan, ketakwaan dan seterusnya. Kita mengetahui bersama ikhwan, ajaran Islam dibangun di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadhillu abada." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang kepada dua perkara ini, tidak akan menjadikan kalian tersesat di atas muka bumi ini. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan juga sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa banyak kita lihat kaum muslimin ketika mereka berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, tapi memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah memakai pemahaman kepala mereka sendiri-sendiri. Ini penting nih, ini bedanya. Ini yang dinamakan manhaj, cara atau metode di dalam beragama. Al-Quran dan As-Sunnah jelas hukumnya wajib kita ikuti. Pertanyaannya sekarang, Al-Quran dan As-Sunnah tersebut mengikuti pemahaman siapa? Karena ketika kita tidak mengikuti pemahaman Rasul dan para sahabatnya, kemudian murid dari sahabat tabi'in, murid dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka jadinya contohnya Khawarij. Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan, sebelumnya didakwahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sekitar 6.000 orang itu. Kebanyakan dari mereka atau banyak dari mereka orang yang hafizul Quran, 30 juz di kepala mereka, bayangkan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim bukan hanya untuk dihafal, perhatikan baik-baik. Tapi kalau dihafal dan pemahamannya salah, naudzubillah min dzalik. 6.000 orang, bayangkan. Ibnu Abbas datang kepada mereka dengan baju yang keren luar biasa. Sengaja Ibnu Abbas mendebat mereka di kandang mereka, bayangkan ribuan orang. Setengah dari mereka kurang lebih taubat ketika didebat oleh Ibnu Abbas. Salah satu yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa? Hal fikum sahabah radhiyallahu anhu? Apakah di antara kalian yang ribuan orang nih ada satu saja sahabat Nabi? Lihat, cerdas Ibnu Abbas, luar biasa nih. Di antara ribuan orang kalian nih yang katanya hafizul Quran dan seterusnya, kan ada dengkotnya Khawarij kan, jidatnya hitamnya segitu. Saking banyaknya sholat malam, luar biasa, masya Allah. Badan mereka lesu karena banyaknya puasa luar biasa di siang hari. Malam sholat, siang hari puasa, bayangkan. Tapi pemahaman mereka kacau. Pemahaman mereka tidak mengikuti pemahaman sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga Ibnu Abbas ketika datang kepada mereka, yang paling pertama ditanya oleh Ibnu Abbas, apakah di antara kalian ribuan orang ini satu orang sahabat Nabi ada atau tidak? Tidak ada. Apakah mungkin satu sahabat Nabi tidak ada di tengah kalian dan kalian merasa itu benar? Kalian merasa pemahaman kalian ini benar? Subhanallah, lihat. Alhamdulillah. Akhirnya setengah dari mereka, ada banyak perdebatannya, salah satunya itu. Akhirnya setengah dari mereka adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Setengah yang itu yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan. Khawarij, na'udzubillah. Lihat, saya mau tanya, Khawarij mengatakan mereka berdalil mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Nggak mungkin. Kalau orang zaman sekarang kaum muslimin mengatakan, oh, saya pakai Al-Quran aja, Sunnah nggak pakai. Dengan mudahnya kaum muslimin yang lain akan mengatakan, wah ini sesat nih. Betul ya? Maka semua saya yakin kaum muslimin dan muslimat akan mengatakan saya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib. Ketika kalian mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman ketika kalian mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah tersebut mengikuti pemahaman siapa? Nah, di sini pentingnya memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah, Al-Hadis, mengikuti pemahaman salafus salih. Nah, mengikuti pemahaman salafus salih. Salaf yang artinya adalah yang telah lalu, orang-orang yang telah lalu, yang telah mendahului kita. Salafus salih adalah orang-orang saleh yang telah mendahului kita di dalam keimanan, keilmuan, amal saleh, ketakwaan pada Allah. Dengan kata lain, salafus salih adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, muridnya sahabat yang bernama tabi'in, dan muridnya tabi'in yang bernama tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi terbaik umat ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung puji, khairul qurun, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik zaman adalah pada masaku, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an.
Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya para tabi'in, muridnya sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya muridnya tabi'in yang bernama atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi terbaik yang para ulama menyebutkan 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun. 300 tahun pertama masa generasi emas keemasan Islam, kejayaan Islam itu 300 tahun pertama, luar biasa. Inilah yang dikenal dengan salafus salih. Makanya coba lihat antum belajar sama Ustaz Muammar tentang menafsirkan Al-Quran, betul? Qaidat tafsir. Di antara qaidat tafsir apa? Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, betul? Menafsirkan Al-Quran dengan apa? Al-Hadis, As-Sunnah. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan apa? Perkataan sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Menafsirkan Al-Quran dengan apa? Perkataan tabi'in. Menafsirkan Al-Quran dikembalikan kepada lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Kalau ada orang tiba-tiba lompat yang terakhir menafsirkan Al-Quran langsung ke bahasa Arab, bukan kepada Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis Sunnah, Al-Quran bis Sahabah, Al-Quran bis Tabi'in, langsung kepada lughatul Arabiyah, kepada bahasa Arab, berarti melewati fase banyak tuh. Nah, ini pentingnya ketika seorang muslim dan muslimah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti pemahaman salafus salih. Inilah kewajiban kita untuk meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Karena mereka adalah orang-orang yang Allah tabaraka wa taala jamin. Jamin dengan apa? Jamin dengan surga Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-100, dalil tentang masalah ini luar biasa banyaknya. Dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Saya mau tanya, antum muhajirin atau bukan? Antum ansar atau bukan? Udah jelas bukan. Muhajirin bukan, ansar bukan. Betul ya? Tapi yang ketiga lihat, apa kata Allah? Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar, itu mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Apa kata Allah azza wa jalla? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah azza wa jalla. Bayangkan ikhwan. Kemudian apa kata Allah? Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah azza wa jalla menyiapkan jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar, yang agung. Itulah kemenangan yang besar, yang agung. Subhanallah. Lihat ayat ini sebagai hujjah bahwa metode, cara untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, itu adalah suatu kebenaran. Karena Allah azza wa jalla menyebutkan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti para muhajirin dan ansar, itu para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah azza wa jalla ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Di sini pentingnya ikhwan, kita baca Al-Quran, baca Al-Hadis, nggak bisa kemudian kita tafsirkan dengan kepala kita masing-masing, kecuali memang ayat-ayat sudah jelas, muhkam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas kan gitu. Itu jelas. Tapi kalau ayat-ayat misal mutasyabih, mutasyabihat dan seterusnya, lihat bagaimana penjelasan para sahabat ketika menjelaskan itu. Lihat bagaimana penjelasan para tabi'in ketika menjelaskan ayat itu. Lihat bagaimana penjelasan para ulama salaf ketika menjelaskan ayat itu. Nggak bisa kita pakai kepala kita masing-masing. Nah, saya katakan tadi, Khawarij masih di zaman Nabi, di zaman sahabat, bayangkan. Tersesat padahal mereka, banyak dari mereka orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena tidak mengikuti bagaimana memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan juga para ulama salafus salih. Ayat yang lain, Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-115.
Di dalam surat An-Nisa ayat ke-115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesudah jelas kebenaran datang baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Lihat, garis bawahi kata-kata ini nih. Dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, satu-satunya orang yang beriman yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? As-sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, jelas. Lihat, Allah mengatakan, dan barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalannya bukan jalannya orang-orang yang beriman. Itu mengikuti jalannya bukan jalannya para sahabat Nabi, kata para ulama tafsir. Maka apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan kemana mereka berpaling. Na'udzubillah min dzalik. Kami biarkan kemana mereka berpaling. Kami biarkan mereka dalam kesesatan yang telah dilakukannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, terutama para santri, perhatikan baik-baik ini, untuk mempelajari manhaj akidah yang benar itu sampai dia mati. Perhatikan baik-baik nih kawan. Mempelajari akidah terkadang membosankan, betul. Terkadang bosan, subhanallah. Tapi itu akan kita dapatkan tuai manisnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ya kawan. Bagaimana akidah Islamiyah itu pentingnya luar biasa. Salah satunya bagaimana manhaj, cara beragamanya para sahabat dalam masalah akidahnya, dalam masalah muamalahnya, dalam masalah akhlaknya, dalam masalah dakwahnya, dan seterusnya. Biasanya kajian-kajian yang lain lebih apa? Lebih menggiurkan tuh. Kajian-kajian tentang rumah tangga, misal orang yang sudah menikah, misal itu lihat. Kajian-kajian tentang parenting anak, boleh, silahkan, nggak ada masalah, silahkan. Tapi jangan lupakan kajian yang paling terpenting dalam hidup kita nih, ikhwan. Tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Akidah yang benar, manhaj yang sahih. Karena yang saya lihat, subhanallah, berapa banyak para tulabul ilm, para penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, mungkin dia ingin mencari sesuatu yang baru. Contoh saja, belajar madhab, boleh, silahkan. Bahkan bagus, subhanallah. Berapa banyak zaman dulu para ulama terdahulu di Al-Hambali, Asy-Syafi'i, semua ulama dari abad keempat bahkan, subhanallah, terkenal dengan itu. Tapi nggak ada dari mereka ketika mereka belajar madhab, kemudian akidah mereka jadi menyimpang. Kok bertentangan dengan orang zaman sekarang yang saya lihat? Ketika mendalami satu madhab, wah pokoknya kalau Imam Syafi'i sudah ngomong seperti ini nggak boleh gitu. Kita tahu apa dengan Imam Syafi'i? Tanpa dia sadar dia taklid luar biasa dengan madhabnya tersebut. Hati-hati nih ikhwan, ini saya lihat depan mata kepala saya sendiri nih. Orang-orang yang tadinya memegang sunnah Nabi luar biasa, Masya Allah, tanpa dia sadari syubhat sedikit masuk, melenceng akhirnya. Wallahi ikhwan, lebih baik orang tersebut tidak bermadhab, tapi akidah dan manhajnya benar, daripada kemudian madhabnya luar biasa bagus, ilmu fikih madhabnya luar biasa bagus, akidah manhajnya belok. Na'udzubillah min dzalik. Jelas, subhanallah. Perhatikan baik-baik nih ikhwan. Saya wasiatkan kepada seluruhnya, terutama pada para santri ini. Karena saya lihat depan mata kepala saya, subhanallah. Kasihan. Hadahumullah, semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada mereka. Dan ayat-ayat tentang masalah ini sangat luar biasa banyaknya. Hadis yang sahih, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Hadis yang ma'ruf luar biasa dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Subhanallah, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat perselisihan yang banyak tersebut? Rasul memberikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka berpeganglah kepada sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Siapa khulafa'ir rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Maksudnya siapa ini? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Pegang kepada mereka tuh. Berpegang kepada sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang kepada sunnah
para sahabatku yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Subhanallah, perhatikan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika menjelaskan hadis ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pegang dan gigit dengan gigi geraham kalian. Seakan-akan kata Syekh, pasti akan ada orang yang akan menariknya. Betul. Ketika Rasul menyebutkan pegang dan gigit dengan gigi geraham kalian. Pegang erat-erat itu dan gigit dengan gigi geraham kalian. Seakan-akan Rasul ingin menyebutkan pasti akan ada yang ingin menarik itu tuh. Kalau antum gigit sesuatu di depan, bukan di belakang, ditarik sama orang, apa yang terjadi? Gigi-giginya hilang, subhanallah. Tapi kalau gigi belakang, gigi geraham, ditarik, maka akan kokoh luar biasa. Rasul menyebutkan itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, pegang itu dengan gigi geraham kalian. Karena pasti akan ada orang-orang yang akan apa? Menariknya. Dan itu subhanallah, itu sunnatullah. Dari semua para nabi dan rasul, orang-orang yang mendakwahkan tauhid pasti akan dimusuhi, dicela dan seterusnya. Dari zaman terdahulu sampai sekarang, sampai hari kiamat itu terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'al jamr." Pasti akan datang nanti satu zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seseorang ketika memegang agamanya sama seperti memegang bara api. Bara api, bayangkan ya, panas luar biasa. Tapi kalau dia tidak pegang bara api tersebut, atau setengah-setengah dia pegangnya, nggak digenggam benar-benar, panas ini luar biasa loh. Maka bisa jadi bara api neraka jahanam yang akan dia pegang di akhirat nantinya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpeganglah kepada sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaranku jelas. Dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin, para sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk setelahku. Ini penting nih, subhanallah. Maka jangan pernah bosan untuk selalu belajar manhaj yang sahih. Jangan pernah bosan untuk selalu belajar akidah yang sahihah. Jangan pernah bosan untuk belajar tauhid yang benar. Sampai kapan? Hattal mamat, sampai mati. Nggak ada selesai itu. Nggak ada cerita khatam belajar tauhid, akidah, manhaj, nggak ada. Ini penting nih, kawan. Subhanallah. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat hilang di kajian, di antaranya Allah takdirkan karena kajian-kajian manhajnya, kajian-kajian akidahnya, kajian-kajian tauhidnya ternyata kurang dia dalami tentang masalah tersebut. Dan ayat-ayat dan juga hadis-hadis tentang masalah ini sangat luar biasa banyaknya. Intinya adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk meneladani dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam dia beragama. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara kafah, totalitas, dalam semua hal. Itu yang ketiga. Dan pembahasan masalah ini luar biasa panjang lebar. Kalau kita mau panjangkan masalah ini, ikhwan, luar biasa panjangnya, masya Allah. Yang keempat, kewajiban atau adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Seorang penuntut ilmu wajib hukumnya memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik bagi dirinya. Sebagaimana Nabi SAW, kalau kita baca bagaimana akhlak beliau, kita akan terus menggelengkan kepala kita karena terkagum-kagumnya dengan akhlak beliau SAW. Maka kita yang mengatakan saya ahlus sunnah. Apa arti ahlus sunnah? Orang yang ikutin sunnah-sunnah doang, yang wajib enggak itu? Bukan. Orang-orang yang mengikuti apapun yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan kita. Salah satunya apa? Akhlak. Bagaimana akhlak Nabi SAW? Luar biasa. Luar biasa, subhanallah. Ikhwan, kita melihat akhlak ulama saja. Satu ulama misal, satu orang saleh, kemudian kita ingin mengikuti ulama tersebut dari akhlaknya, itu luar biasa berat. Itu yang kita lihat loh. Passing grade-nya masih nggak tinggi tuh, betul ya? Ini akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sebagian ulama adalah mukjizat tersendiri yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mukjizat khariqun 'anil 'adah, sesuatu yang di luar dari kebiasaan manusia, di luar di akal sehat manusia.
Berarti maksudnya apa? Tidak ada satupun makhluk di jagat raya ini yang akhlaknya bisa persis menyamai akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Azza wa Jalla tetap wajibkan kita untuk mencontoh akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla telah tetap mewajibkan diri kita untuk menjadikan beliau suri tauladan yang terbaik. Kenapa? Karena yang namanya target harus yang paling tertinggi. Kalau nggak dapat, paling tidak apa? Mendekati. Jangan targetnya hanya sedikit, betul ya? Kalau targetnya dikit nggak dapat, lebih parah ke bawahnya kan gitu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab, ma'ruf insyaallah ayat ini. Surat 33 ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi dirimu. Itu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla dan kedatangan di hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, perhatikan baik-baik. Menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ini menarik hadis ini. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan juga lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Perhatikan ikhwan, Rasul tidak menyebutkan orang mukmin yang paling sempurna imannya yang selalu sholat malam gak lepas, yang selalu puasa sunnah di siang hari gak lepas, yang selalu sedekah sebanyak-banyaknya nggak lepas. Enggak, Rasul nggak nyebutkan itu loh. Yang Rasul sebutkan ini menarik luar biasa. Sesempurna-sempurna iman seorang mukmin, maka tambah baik pasti akhlaknya tersebut. Akbalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kesempurnaan iman ini nggak main-main, subhanallah. Yang paling baik akhlaknya. Kemudian Rasul menyebutkan contoh. Apa itu? Wa khiyarukum linisaihim. Dan yang paling baik di antara mereka adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Kenapa istri, ikhwan? Dalam hadis ini disebutkan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku, anak dan istriku. Kenapa istri dan anak, ikhwan? Kenapa bukan orang lain? Hah? Kalau kita termasuk orang yang baik, yang memang akhlak kita mulia, harusnya orang yang paling pertama mendapatkan kebaikan kita, ring satu kita. Siapa ring satu kita? Keluarga kita, anak istri kita, betul ya? Kalau seorang istri berarti suami dan anaknya. Berapa banyak kita lihat seorang yang bisa tertawa di luar sana, baik akhlaknya di luar sana, Masya Allah. Ketika kita tanya istrinya, parah dia. Nabi SAW, bayangkan ini, Rasul SAW mendapatkan nilai plus luar biasa. Itu yang pertama jelas dari istri-istri beliau. Jadi istrinya, betul ya? Ketika seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana akhlak Nabi SAW dalam rumah, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Istrinya yang ngomong ini, ring satunya yang ngomong langsung. Yang kedua, akhlak Nabi SAW diakui oleh musuhnya. Siapa musuhnya? Kafir Quraisy. Apa contohnya? Ketika Rasul SAW hijrah ke kota Madinah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menggantikan beliau di tempat tidur. Ma'ruf insyaallah kisahnya. Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam riwayat, setelah kejadian itu 3 atau 4 hari setelah kejadian itu baru hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengembalikan barang berharga milik kafir Quraisy yang dititipkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. 3 hari baru selesai. Banyak atau sedikit berarti? Antum punya uang, punya berlian, titipin ke teman antum. Bukan teman lagi nih, titipin ke musuh antum. Kira-kira gimana? Hah? Kafir Quraisy tidak menemukan di Mekah tersebut orang yang paling amanah, paling jujur, paling luar biasa akhlaknya kecuali Nabi Muhammad SAW. Titipin dong. Di siang hari padahal ngomong ini kadzab, ini penyihir, ini bohong, betul ya? Di malam hari titip dong barang berharga anak. Kan nggak masuk akal dia, kan luar biasa. Bagaimana akhlak beliau yang sangat luar biasa diakui oleh istrinya, musuhnya, nggak main-main itu.
Kita sama teman sendiri akhlak kita diburuk-burukin luar biasa, apalagi sama musuh. Allahu Akbar. Perhatikan bagaimana ikhwan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka para ulama menyebutkan di antara ilmu yang bermanfaat atau di antara buah dari ilmu yang bermanfaat, ilmu itu pasti akan melahirkan akhlakul karimah. Perhatikan baik-baik nih, saya sering katakan ini. Ilmu itu pasti akan melahirkan akhlak yang mulia. Semakin ilmunya tinggi, semakin melahirkan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, akhlak yang mulia dari berbagai macam sisi. Nah, coba lihat nih dari antum nih para santri dan kita semua, subhanallah. Ketika kita nuntut ilmu, ilmu apapun itu, subhanallah. Apakah melahirkan akhlak yang mulia bagi diri kita atau tidak? Apakah lisan kita tambah kita bisa jaga atau tidak? Apakah ternyata lisan kita tambah senang gibahin orang atau tidak? Apakah tangan kita lebih senang untuk menzalimin orang atau tidak? Apakah telinga kita lebih senang untuk mendengarkan sesuatu yang haram yang tidak Allah ridhai atau mendengarkan sesuatu yang Allah cintai? Apakah hati kita, pikiran kita selalu untuk apa? Menuju kepada kebaikan dan seterusnya. Ini perhatikan baik-baik nih kawan. Ilmu yang bermanfaat wajib hukumnya melahirkan akhlak yang mulia. Salah satu buah thamarat, buah manis dari ilmu yang bermanfaat, maka ilmu itu akan melahirkan akhlakul karimah. Disebutkan para ulama masalah ini. Disebutkan para ulama, subhanallah. Maka perhatikan baik-baik, subhanallah. Bahkan yang menarik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmunya yang sangat luar biasa mumpuni, tidak pernah kita ragukan sama sekali. Allah azza wa jalla mengatakan apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Kalau engkau ya Muhammad keras hatimu, perangaimu kasar, maka mereka semua itu tuh akan lari dari sekelilingmu. Bayangkan subhanallah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ilmunya sudah kita jangan pernah ragukan dalam hidup kita, luar biasa. Tapi Allah azza wa jalla mewajibkan beliau untuk berlemah lembut. Bahkan Allah azza wa jalla telah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia sebelum beliau dikasih ilmu. Ini yang menjadikan dalil kata para ulama pentingnya al-adab qabla al-ilm. Pentingnya adab sebelum ilmu. Pentingnya adab sebelum ilmu. Makanya para ulama salaf terdahulu selalu mengajarkan adab terlebih dahulu, luar biasa, kepada anak-anak mereka, kepada murid-murid mereka sebelum ilmu. Karena ditakutkan nantinya ada orang-orang yang ilmunya luar biasa tapi kosong dari adab. Yang seperti ini mana akan merusak dari dakwah Islamiyah tersebut. Na'udzubillah. Akhlak yang mulia, perhatikan baik-baik. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Ikhwan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang junior, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari sakit. Orang sakit biasa lidah pahit, mau makanan sesuatu mungkin yang bisa memaniskan lidahnya. Maka beliau ambil 1 dirham, kasih kepada budaknya, minta tolong beli anggur di pasar. Jalan budak itu ke pasar, pulang, bawa anggur 1 dirham. Ternyata di belakang dari budak tersebut ada seorang pengemis yang ngikutinnya. Ketika anggur tersebut diberikan oleh budak tersebut kepada Abdullah bin Umar, maka pengemis tersebut minta. Maka dikasih oleh Abdullah bin Umar anggur tadi. Ambil lagi 1 dirham, kasih lagi kepada budaknya, tolong belikan lagi ke pasar. Anggur lagi. Belum makan ini, 1 belum makan, luar biasa. Beli lagi. Balik lagi, subhanallah, bawa dengan apa? Anggur 1 dirham tadi. Diikuti lagi oleh pengemis yang tadi lagi. Minta lagi setelah itu. Dikasih lagi oleh Abdullah bin Umar. Ambil lagi 1 dirham, beli lagi. Ini kita sehat nggak kuat nih, kawan. Apalagi sakit nih. Sehat kita belum tentu kuat nih. Ini sakit luar biasa nih. Bagaimana sahabat ya? Dari mana mereka belajar? Ya dari penghulunya Nabi SAW sangat luar biasa akhlaknya. Kasih lagi, jalan lagi budak itu kepada 3 kali. Ketika budak itu beli lagi ke pasar, di belakang ada ngikutin lagi nih. Tapi kemudian istri dari Abdullah bin Umar cegat di tengah jalan. Wahai fulan, tolong suamiku belum makan, sakit. Dia ingin makan sesuatu yang menjadikan mulutnya bisa enak seterusnya. Tolong, kalau engkau minta kepadanya, pasti dia kasih lagi kepadamu.
Ini istrinya ngomong loh, bayangkan. Pasti dia kasih lagi kepadamu. Maka tolong supaya suamiku makan. Akhirnya pengemis tersebut nggak minta, makanlah Abdullah bin Umar. Dari mana beliau belajar akhlak seperti ini, ikhwan? Ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling ajwad. Antum tahu artinya ajwad? Jawad, dermawan. Ajwad, paling dermawan. Isim tafdil dalam bahasa Arab itu. Sesuatu yang paling luar biasa, hiperbol. Jadi Ibnu Abbas melihat dalam pandangan matanya, kayaknya nggak ada manusia yang paling dermawan melebihi Nabi SAW. Ini kata Ibnu Abbas. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau, kata Ibnu Abbas, bertambah berlipat-lipat ketika masuk Ramadan. Allahu Akbar. Bayangkan ketika masuk Ramadan, ini sebelum Ramadan sudah dermawan nih. Masuk Ramadan tambah luar biasa dermawan. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedermawanan beliau kata para sahabat apa? Seperti angin yang berhembus. Allahu Akbar. Antum angin nggak akan pernah milih-milih angin tuh pasti. Hatta orang yang masuk angin kena juga sama angin itu tuh, betul ya? Nggak akan pernah milih-milih tuh. Yang ini nggak ada tuh. Subhanallah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dari kita ya kawan. Apakah kemudian harta yang kita miliki menjadikan diri kita malah tambah bakhil, tambah pelit? Apakah kemudian akhlak yang kita sudah pelajari menjadikan tidak kita amalkan dalam kehidupan kita? Perhatikan baik-baik. Karena kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempraktekkan akhlak-akhlak dan adab-adab yang karimah, yang mulia di dalam kehidupannya untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat luar biasa banyaknya keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Pantaslah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dipuji dalam Al-Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang sangat luar biasa luhurnya, mulianya. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah terus berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.